Ya, baik, kita lanjutkan materi kita. Jadi untuk membuat inventory masuk dan keluar, eh, sebelumnya kita mau ini dulu, kita perbaiki dulu ya di sidebar ya. Masuk dan keluar, kita coba cari di Bootstrap ya, di Bootstrap. Saya ketikkan kata di bagian icon ya, kita ketikkan kata arrow ya, panah. Nanti untuk masuk dan keluar saya akan menggunakan panah ini, mungkin panah, bentar, ada yang lebih simpel, ini saja mungkin ya. Jadi ya, ini ya, up sama down ya. Jadi bar, ada barnya di sini, yang ada barnya, nggak ada barnya mana? Bentar, ini up biasa aja, mungkin downnya arrow up. Ini arrow down ya, arrow up, arrow down. Kita klik salah satu, berarti BI arrow down ya. Down itu untuk yang masuk ya, masuk. BI ini back ya, BI arrow down. Ctrl C. Kalau keluar up ya, mungkin seperti ini. Coba cek dulu hasilnya, kita cek ya. Jadi masuk itu ke dalam, keluar itu ke atas ya. Ya, itu kemudian kita memanfaatkan ChatGPT ya. Kita manfaatkan ChatGPT untuk membuat modul bagaimana masuk dan keluar dari dari codingan ya. Nah, tentu untuk bisa mengenali ya. Sebentar, saya akan tutup beberapa, saya akan tutup banyak. Saya tutup dulu biar enggak terlalu membingungkan. Saya tutup dulu semuanya mungkin kecuali ini ya. Kita mulai dari inventory, controller inventory ya. Kita ingin agar ChatGPT itu mengenali program kita dulu ya. Perhatikan kode berikut dan simpan untuk perintah berikutnya. Perhatikan kode berikut dalam kurung inventory controller ya, dan simpan untuk perintah berikutnya. Pertama dia biar mengenali ya apa yang kita inginkan. Karena saya tidak langsung ya tidak langsung membuat dari yang sebelumnya, ada jeda waktu. Karena itu biar dia ChatGPT-nya bisa mengenali terlebih dahulu ya. Oke. Ya, sudah ya. Jadi dia sudah mengerti bagian ini dan bagian model. Perhatikan model inventory ini.
Ya, dia sudah bisa mengenali ya modelnya dan juga controllernya, inventory-nya. Ya, baik ya. Sekarang buatkan controller dan model untuk inventory masuk dalam kurung barang masuk yang secara otomatis akan merubah stok inventory gitu ya. Buatkan controller dan model serta ya langsung ya, serta view titik ya, sertakan juga struktur filenya ya, biar kita tahu nanti penulisan struktur filenya itu seperti apa. Coba kita lihat struktur file ya, ada model inventory in, kontrolnya inventory controller. Nanti di view-nya ada inventory in, complete ya. Model inventory in, tanggal masuk inventory ID, tanggal masuk quantity keterangan. Oke. Inventory controller, apa yang perlu di inventory controller? Fungsi index. Nah ini inventory controller kan sudah ada. Oh, inventory in controller ya. Ya beda ya, beda. Oke. Ini nanti layoutnya form partial, create barang masuk, route-nya seperti ini ya. Oke. Kita setuju ya dengan, kita mulai dulu. Pertama adalah membuat model ya. Ya, cuman di sini tidak disampaikan ya. Kita bikin sendiri saja. PHP artisan make model. Modelnya apa nih? Inventory in. Inventory ya, in ya. Perhatikan hurufnya. Ada inventory dan in ya. Di model ada inventory in ya, ini ya, inventory in. Kemudian kita use factor dan seterusnya. Ini kita copy belong to nya inventory. Oke. Jadi di sini kita paste, Ctrl S, hash factory belum ada di atas ya, ini ya hash factory. Ctrl S, aman ya. Ini modelnya udah aman. Lanjut, kita diminta bikin inventory in controller. Kita bikin manual di sini ya. PHP artisan make controller. Kemudian nama kontrolnya inventory in controller ya. Controllernya sudah, inventory in controller ya. Jadi ini kita cek apa saja yang diperlukan. Use inventory in ya.
Reset database. Coba ini saya copy semuanya deh. Ya, di atasnya request kebanyakan, hapus 1. Lanjut, mulai dari public function index dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat Ctrl S, ini ada kelebihan. Ctrl S, di control inventory ini tuh ada indeks ya, nanti untuk menampilkan halaman. Kemudian create ini ya untuk indeks itu tampilan awal ya, untuk menampilkan listnya. Kemudian ini create untuk proses pembuatan halaman, untuk membuat, yaitu di sini. Kemudian store untuk menyimpan yang disimpan inventory ID, tanggal masuk, quantity, dan keterangan. Nah, incrementnya stock ya nanti. Ya, oke. Dia bilang di sini quantity, tapi ini akan merubah stock. Ya, sukses. Jadi itu kita lanjut. Controllernya sudah. Lanjut ke index ya. Jadi ada inventory in, kemudian ada index. Di view di sini ya, view, kita buat folder baru namanya inventory in. Kemudian kita perlu index apa saja form yang diperlukan. Index, kemudian form, create ya, form dan create. Oke. Index, form, create. Ya, ada 3 ya. Saya copy dari mana ini, supplier. Ctrl C, di view inventory in, Ctrl V. Ya, index ya, index split. Indeksnya ini kita akan sesuaikan. Ya di sini kan. Index ini ya. Mulai dari content, fluid ya, href-nya ini, if section. Nah, ini kita copy langsung sampai div container fluid sampai table ini ya, copy. Berarti di indeksnya itu kita tetap ada judulnya, app content, berarti mulai dari sini, row ini ya, ada row ya, dan seterusnya ini. Mungkin saya taruh di sini nanti. Sorry, Ctrl V ya, Ctrl S. Biar gampang, bagian row-nya container fluid. Oke, sebentar. Ada row. Sudah ada row nggak di sini? Oh, row-nya row, kemudian ini tambah supplier, if, dan seterusnya. Ctrl C. Di sini kan row, Ctrl S. Ya, ini tambah supplier diganti dengan barang masuk ya. Sorry, Ctrl Z, Ctrl S. Sukses ya, sudah ya. Row, table. Nah, yang tadi supplier tadi ya, kan mulai dari sini, row ini kita hapus. Sampai table ya, supplier, row-nya supplier sampai sini ya. Ctrl S, coba kita cek. Ternyata banyak yang miss ya. Ctrl C, Ctrl V, 2 kali nih, Ctrl S ya, aman ya, mainnya aman. Oke.
barang masuk sudah. Sekarang formnya kalau form aman nih, langsung di copy saja. Di form ini langsung copy, Ctrl A, di form ini Ctrl A, Ctrl V, delete, Ctrl V, Ctrl S, ya sudah. Kemudian di bagian create ini mirip ya, container fluid, ada judul ya, ada seperti ini. Kita salin saja di bagian create, saya taruh di sini mungkin, Ctrl V, Ctrl S. Ini ya, barang masuk form. Oke, dari sini sampai sini dihapus, Ctrl S. Ya, kita uji coba dulu. Mana tadi, ini ya, reload, sini. Nah, pada saat kita klik ini masih di inventory ya ternyata. Jadi di header, di sidebar itu inventory masuknya kita arahkan kemana? Route-nya inventory in index ya. Sebentar. Sidebar, create platform, ini banyak. Ntar saya klik inventory controller, inventory in ya, inventory in. Oh, ini bukan controllernya, inventory in. Di inventory in controller itu di bagian index ya, inventory in controller index. Nah, cuman di sini juga ada yang belum di update ya, yaitu ini di route-nya ini juga harus kita tambahkan. Di web ya, route web di bawah. Resource inventory in classless only names inventory in. Jadi name-nya itu nanti akan diganti oleh inventory dash in. Makanya di sidebar-nya juga inventory in masukkan in, dimasuk ini di route-nya ini inventory in. Ada index nggak di inventory in itu? Index ya, ada ya, benar dah. Kita cek kembali. Kalau saya klik inventory masuk, inventory in, kita lihat, oh, database, oh ya benar, database-nya nggak perlu merubah. Inventory in controller doesn't exist. Controller kok doesn't exist padahal ada ya, inventory in controller. Nah, kalau ada masalah seperti ini kita harus gini, php artisan optimize, di optimize ya. Sebentar, apa ini? Ada error. Oh ya, sudah aman ya, clear ya. Kita ulang kembali. Inventory in controller doesn't exist.
inventory in controller, inventory in index, inventory in index. Inventory in index. Target class inventory in, inventory in with inventory get compact item. Bentar, saya tanya ya, ada beberapa hal mungkin cara optimasi perintah optimasi Laravel. Ya, coba kita ketik perintah ini, config clear, sase clear, satu dulu. Sorry, kok salah salin. Kok sana ininya, kopiannya. PHP artisan config clear, PHP artisan config clear. Ya, jadi clear ya. Config sase. Ya, berikutnya PHP artisan optimized. Ya, coba kita cek lagi. Inventory dia sudah ngarahkan ke inventory in, harusnya ditangkap oleh webnya ini ada masalah ini kayaknya nih. Iya betul, inventory in controller belum ada ya, ini ya masalahnya. Inventory in control, nah itu dia controller ya, ini yang belum ya, itu mungkin masalahnya sehingga dia tidak menangkap. Database db inventory doesn't exist. Iya, belum bikin database-nya ya. Berarti buatkan gini. Buatkan migration ya. Migration untuk inventory ini.
Ya, ini migrationnya ya. Pertama kita copy dulu cara untuk bikin migration ya. Ya, ada tambahan inventory in, kemudian di migration itu fungsinya ini dia, ID di sini ya, ini ya, inventories ya. S ya sudah. Migrate PHP artisan migrate ya sudah. Coba kita jalankan migration kan, migrate sudah ya. Ya sudah masuk, ada barang masuk, inventory in, ada barang masuk. Coba kita klik create. Ya ini inventory formnya itu pakai underscores ya, kita nggak pakai. Migrationnya sudah. Ini masalahnya di inventory ini ya, di sini ya, formnya itu di create ya, create-nya itu inventory bukan di inventory in create-nya ini nggak pakai underscores ya, seperti ini aja. Coba ya, jadi pilih barang kasur, stoknya 1, hari ini tambah ada 2, penambahan. Coba kita klik simpan. Ya, kasur ada quantity 2, tak masuk tanggal sekian. Sekarang kita lihat di data inventory-nya. Ya, 3 ya, kasurnya udah 3. Ya, berarti sudah benar. Ya, itu coba saya cek dulu durasinya 27. Ya, sebentar, kita untuk inventory keluar akan kita bahas berikutnya.